Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Alia Wenseli dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 9 Padang. Pada video ini, saya akan menjelaskan dan menceritakan sedikit tentang novel sejarah Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Berikut penjelasannya. Sedikit cerita tentang novel Ronggeng Dukuh Paruk. Novel Ronggeng Dukuh Paruk berkisah tentang seorang anak bernama Serintil yang hidup di suatu desa terpencil yang bernama Dukuh Paruk, di mana suatu hari para anak-anak yang sedang bermain, yaitu Rasus, Warta, dan Dasun, mereka melihat Serintil sedang menari dengan penuh bakat. Sakarta, tetua di Dukuh Paruk, pun melihat bakat tersebut. Ia yakin bahwa Serintil yang merupakan cucunya telah terasuki indang ronggeng. Indang di mana hal tersebut dianggap semacam wangsit yang dimuliakan di dunia peronggengan di desa tersebut. Sakarya pun menceritakan hal itu pada Kartareja yang merupakan dukun ronggeng di Dukuh. Pagelaran ronggeng akhirnya diselenggarakan, di mana hal tersebut adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga Dukuh Paruk yang telah lama menanti hadirnya seorang ronggeng di Dukuh tersebut. Karena belasan tahun sejak ronggeng terakhir di Dukuh Paruk meninggal, belum ada lagi penggantinya. Di dalam novel ini juga bercerita tentang Rasus, seorang anak laki-laki yang berusia 14 tahun. Rasus merupakan teman bermain Serintil. Namun, setelah pertunjukan ronggeng malam itu, ia merasa menjauh dari Serintil. Namun, meski begitu, Rasus menyadari bahwa sekarang Serintil bukan hanya miliknya seorang, tetapi milik Dukuh Paruk. Hingga pada suatu malam di makam Ki Secamenggala yang merupakan makam leluhur Dukuh Paruk, Serintil telah diupacara menjadi seorang ronggeng. Namun, syarat menjadi seorang ronggeng sah tidak hanya itu. Tetapi, dalam peronggengan ada syarat terakhir seorang gadis menjadi ronggeng, yaitu dengan melakukan buka kelambu. Buka kelambu merupakan semacam sayembara bagi laki-laki manapun, di mana laki-laki yang memberi taruhan sejumlah uang yang telah ditentukan oleh dukun ronggeng akan dapat menikmati keperawanan dari Serintil. Dalam hal tersebut, Rasus merasa kecewa karena ada hukum yang menjijikkan seperti itu yang akan terjadi pada Serintil untuk menjadi seorang ronggeng. Sehingga ia pun pergi bekerja ke Pasar Daun yang merupakan sebuah pusat kecamatan di daerah tersebut. Ia mengasihkan diri di sana, disitulah Rasus semakin terbuka pengetahuannya. Kita masuk ke bagian nilai-nilai kehidupan yang ada dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk. Yang pertama, nilai sosial. Dalam kehidupan di Dukuh Paruk, tidak ada penerapan gotong royong. Yang ada hanya membantu orang-orang yang dianggap pantas untuk diperlakukan secara baik. Yang kedua, nilai budaya. Yang paling jelas tentang nilai budaya dalam novel ini yaitu dengan keharusan adanya ronggeng di dukuh tersebut, dan seorang ronggeng pun harus menjalani tradisi yaitu khususnya adat buka kelambu. Yang ketiga, nilai moral. Nilai moral yang terkandung dalam novel ini yaitu di dukuh ini tidak mengharamkan perbuatan yang tidak senonoh kepada wanita. Namun, yang perlu kita ketahui bahwa tidak semua wanita sama. Ingin diperlakukan tidak senonoh, jelas berbeda antara wanita Dukuh Paruk dan wanita di luar Dukuh Paruk. Yang keempat, nilai estetika. Nilai estetika yang tercermin dalam novel ini yaitu tema yang diangkat dalam novel ini. Tema yang ada sangatlah kompleks dan menjadikannya memiliki estetika tersendiri bagi para pembaca. Penggunaan gaya bahasa yang jarang kita temui pada novel-novel lain pun menjadi penunjang tema yang diangkat ini, serta menambahkan keindahan dalam novel ini. Apa sih amanat yang dapat kita ambil dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk ini? Amanat yang ada pada novel Ronggeng Dukuh Paruk yaitu agar kita semua tidak hanya melihat orang dari luarnya atau covernya saja, tetapi lihatlah hatinya yang sebenarnya agar kita peduli dan berpikir mengenai kemanusiaan yang terjadi di sekeliling kita.
Jangan sia-siakan orang yang telah mencintai kita dengan sepenuh hati, karena belum tentu suatu hari kita akan mendapatkan kembali orang seperti itu. Jangan mudah terpengaruh dengan keadaan duniawi, karena semua yang ada akan mati dan di dunia hanyalah kehidupan yang fana. Yang terakhir, kita masuk interpretasi dalam kehidupan sekarang. Apa aja sih yang berkaitan dari novel tersebut dengan kehidupan sekarang? Yang pertama, tradisi ronggeng pada masa sekarang ini sepertinya tidak ada lagi diberlakukan. Yang kedua, seks pranikah dan pelecehan seksual, seperti contoh hamil di luar nikah dan pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur, yang sepantasnya mereka tidak mendapatkan perlakuan seperti itu.